Menjelang siang, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan mengenang 100 hari wafatnya almarhumah Gubika atau 3 bulan lebih. Kita akan bersama-sama mengirim doa dan melakukan pelimpahan jasa apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, belum mencapai pembebasan, belum tenang bahagia sesuai dengan harapan kita semua. Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, semoga akan membantu perjalanan arwah mempunyai kondisi bahagia dan sejahtera di alam yang sedang ditempatinya. Dan sebagai ungkapan bakti dan hormat atas nama keluarga yang ditinggalkan, menyajikan sajian makanan-makanan sebagai simbol persembahan kepada arwah beliau. Marilah kita masuk dalam doa. Semoga doa yang akan kita bawakan nanti benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan bermanfaat bagi keluarga yang mengirim atau mendoakan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi persajian kepada yang telah tiada, dengan dibuka buku Puja Bakti Parita Coklat halaman 18 dan 20. Nanti halaman 18 dan 20 kita baca bersama-sama tujuan dan manfaat memberi persajian ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan siap penempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangha ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal,
kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persaksian kepada yang telah tiada. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita menundukkan kepala sebanyak 3 kali menghadap di meja leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan bukunya dibuka halaman 24. Kita belajar nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan kepada kita semua, untuk menyadari kematian milik semua dan kapanpun bisa datang terjadi kepada siapapun. Kita baca syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelampukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia satria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta keuangan maupun pembersih jalan, tidak ada seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Apa yang dibawa ketika seseorang meninggal, dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama nasihat Buddha ini. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatannya yang baik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apa lagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita doakan keluarga, semoga bebas dari halangan rintangan maupun bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk. Dibuka halaman 32. Kita baca bersama-sama syair kebahagiaan untuk sanak keluarga.
Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan hal ini tidak ada dalam diriku. Kita lantunkan Pansukulagata bahasa Palinya untuk memercikan air di persembahan-persembahan dan juga di guci-guci tempat abu-abu leluhur-leluhur yang kita doakan. Mohon para romo untuk memercikan air. Anicca watta sankara upadawa yadamino halaman 34, 33 dan 34. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah Gubikha. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Gubikha. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas,
dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Gobika, dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma. Semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Bukunya dikumpulkan, itu yang ganti buku putih. Silahkan bukunya dikumpulkan, yang coklat. Yang coklat. Dan sembah dupa untuk almarhumah dibuka halaman 2, dilanjutkan halaman 3 pujian air suci.
silakan duduk, dupanya dikumpulkan. Dibuka halaman 4 mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Namo Sewang Ing Tasa Amitabha. Namo Sewang Ing Tasa Amitabha. Namo Sewang Ing Tasa Namo Tape Quan Ing Bosat. Namo Tape Quan Ing Bosat. Namo Tape Quan Ing Bosat. Namo Alakang Antalaye. Namo Aliye Pala Jati Kapalaye. Puji Sato Boye Moho Sato Boye Moho Jaruni Jaya. Om Samala Bae Sundana Kasya. Namo Sijilito Imang Ariye Pamujati Samala Lingkopo. Namo Nala Cinta Sili Mokta Saming Sapa Tata Sopan Asayin. Sapa Sata Nama Pasata Nama Pajama Patata Tata. Om Bapa Sila Jate Jalate Sile Mahapati Sata. Japa Japa Mala Mala Masi Masi Lintayin. Tela 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 Tala Tala Vasayati. Maha Vasayati. Tala Tala Tilene Sapalaya Jala Jala. Mama Vamala Matilim Ese Ese Sana Sana. Allah San Pola Jalim Vasa Vasa Pola Jayem. Allah Allah Mola Allah Allah Silim Salah Salah Silim Silim Salah Salah Patiyan Patiyan Patayen Patayen Mintiliyen Nala Cincang Tile Sanen Napayen Mona Sabaha. Sitayen Sabaha. Maka Sitayen Sabaha. Sintayo Ye Sabalaye Sabaha. Nala Cinta Sabaha. Mala Nala Sabaha.
silasan amodaya sabang Sapamoga asitaya sabang Jajela asitaya sabang Patamata sitaya sabang Aladinta bodalaya sabang Maupolisan calaya sabang Namo Holatanatalaya Namo Oliye Polo Ceti Sapalaya Sapaha Sinten Tumantala Patoye mantra persembahan makanan dan unsur gawe untuk almarhumah masing-masing baik dibaca 3 kali. 59. Namo Sawadantaya Walo Ceti Om San Polai San Polai Om Namo Sawadantaya Walo Ceti Om San Polai San Polai Om Namo Sawadantaya Walo Ceti Om San Polai San Polai Om Namo Sulupaya Tasaye Toye Tateta Om Sulu Polai Sulu Saboha Namo Sulupaya Tasaye Toye Tateta Om Sulu Polai Sulu Saboha Namo Sulupaya Tasaye Toye Tateta Om Sulu Polai Sulu Saboha Om Gedena Sampawa Wakelayo Om Gedena Sampawa Wakelayo Om Gedena Sampawa Wakelayo 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di seluruh penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berindu sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya.
memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama Almarhumah. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk Almarhumah Ibu Guru Bikha. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa Almarhumah, bebas dari penderitaan tumpah lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 5556 mohon berdiri, kita bawakan pujian kepada Amitabha Buddha. 5556. Amitabha ditaruh tangan beranggali di depan dada, bukunya ditutup, ditaruh tangan beranggali di depan dada membentuk bunga teratai kuncup. Marilah Bapak Ibu, di saat kita mengenang, memperingati, mendoakan Almarhumah Guru Bikha yang hari ke-100 hari, apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum menikmati ketenangan, kedamaian, dukungan doa yang akan kita berikan dan dukungan persajian ini untuk mengkondisikan arwah beliau segera terlahir di alam bahagia. Kita akan bersama-sama dengan penuh keyakinan memuji, mengagungkan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha Buddha. Namo Amitabha
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada peringatan atau mendoakan 100 hari atau kurang lebih 100 hari itu 3 bulan. Baru saja kita bersama-sama memanjatkan doa. Yang terakhir kali adalah doa kepada Amitabha Buddha. Di kalangan umat Buddha ada beberapa tradisi atau aliran-aliran, ya. Salah satunya aliran Sukawati atau Amitabha Buddha. Ada sebuah prediksi yang mengatakan bahwa di antara aliran-aliran agama Buddha nanti yang paling bertahan lama itu aliran Amitabha Buddha ini, karena aliran Amitabha itu tidak perlu biku, ya,
Namun tekad dan kekuatan niat dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melafal. Jadi begitu kita membaca teori tentang Amitabha, kemudian punya ketekunan untuk melafal, mengulang, itu akan masuk di alam bahagia, alam surgawi ini. Kalau di aliran-aliran yang lain itu perlu pembimbing, misalnya meditasi, aliran-aliran yang lain perlu menguasai teori-teori. Namun di dalam ajaran Amitabha Buddha ini sangat sederhana sekali. Maka di antara ajaran-ajaran yang paling sulit dan mudah itu biasanya paling banyak diterima yang paling mudah, paling gampang, ya, daripada yang sulit-sulit. Maka paling yang akan bertahan. Bahkan ada prediksi juga apabila nanti para biku, para rohanian agama Buddha itu sudah tidak bisa diharapkan lagi, tidak diandalkan lagi, pada suatu saat nanti umat bisa melatih diri sendiri dengan melafal Amitabha Buddha ini. Sutra ini ada 3, ya. Jadi disebutkan juga di dalam teori, siapapun dengan penuh keyakinan dan penghayatan dan berharap untuk terlahir di alam surga Sukawati, jika mati, ya, kritis, ya, itu akan dijemput oleh Amitabha Buddha dan para sucinya ini, ya. Ada juga video-video yang sudah menunjukkan keberhasilan dari seorang yang fokus melafal ini. Di saat detik-detik kematian itu dijemput dengan Buddha Amitabha ini. Buddha Amitabha yang mengatakan letaknya di barat. Di barat itu sebetulnya bukan mata angin. Ya, barat itu mana tahu? Sana. Setelah kita sampai sana lagi, tidak terbatas, ya, arah itu. Buddha Amitabha. Kemudian Buddha Amitabha ini mempunyai janji atau tekad sebanyak 48. Di antara 48 itu yang paling menarik yaitu urutan ke-18 yang kata-katanya demikian. Kalau dipersingkat demikian mudahnya. Barang siapa mendengar namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku dan melakukan 6 paramita, ya, itu akan terlahir di alam surgaku, ya. Minimal seseorang yang menyebut 10 kali itu sudah mempunyai, kalau di dunia mempunyai tiket, ya, sudah beli tiket untuk menjadi calon penghuni surga Sukawati ini. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Jadi dalam agama Buddha pun sebetulnya sangat mudah sekali untuk masuk surga itu, ya, surga Sukawati itu. Digambarkan lebih jelas lagi dalam buku yang satu buku ini, sebetulnya bahasa Indonesia lengkap sekali kondisi surga itu seperti apa, ya. Itu yang jelas Bapak Ibu, kita mengharapkan kehidupan di dunia ini yang tidak kekal, kita mengharapkan kekekalan, keabadian, yaitu di alam-alam surga. Namun di atas alam surga ada teologi yang mengatakan bahwa nirwana, jadi satu kondisi yang ideal Sukawati itu untuk belajar bagaimana mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita menghormat saudara yang telah meninggalkan keluarga semua selama kurang lebih 100 hari. Penghormatan ini bisa dilakukan dengan doa yang baru saja kita lakukan. Namun bagi mereka yang berhalangan untuk ikut memanjatkan doa, tadi sudah ada saudaranya Pak Ongko sama Ibu Ongko ada itu. Nanti saya tidak bisa mengikuti doa, saya mau sujud dulu, sembah dulu, menghormati dulu, karena tidak punya waktu untuk membacakan doa-doa ini. Penghormatan kepada orang yang telah meninggal juga pernah dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama para biku dalam jumlah yang banyak,
Itu di tengah-tengah perjalanan itu ketemu melihat seonggok tulang-tulang, ya tentunya tulang-tulang manusia, ya tulang-tulang manusia. Kemudian Sang Buddha ketika itu mensujuti, menghormati tulang-tulang yang berserakan tadi. Kemudian salah satu muridnya protes, Sang Buddha itu orang yang dihormati, kenapa kok maunya menghormati tulang-tulang gitu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun engkau telah menjadi muridku, kamu belum paham bahwa tulang-tulang ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah jadi leluhur-leluhurku. Ya, dalam agama kita kan mengenal tumimbal lahir, banyak sekali makhluk-makhluk yang pernah menjadi leluhur kita. Maka mereka pun mensujuti, menghormati. Apa yang dilakukan oleh Buddha ini sebetulnya juga dilakukan oleh kita-kita bagi Bapak Ibu yang pergi ke kuburan. Sebetulnya kan mensujuti tulang-tulang maksudnya itu. Yang di dalamnya tulang-tulang di situ itu. Di situ bukan sekedar tulang, namun kita ingat itu adalah orang tua kita. Ya, mewakili kehadiran orang tua kita, sekalipun itu bekas dari orang tua kita. Ada satu cerita, ada seorang raja itu tidak pernah menghormati simbol-simbol leluhur-leluhurnya. Ada orang bijaksana ini datang ke istana, ya, dia cerita, saya tidak percaya leluhurku dalam bentuk apapun simbol-simbol. Kemudian raja dan orang bijaksana itu di dalam satu ruangan itu melihat foto, ya, terus foto, loh ini foto siapa? Foto leluhurku, foto ayahku, boleh tak robek-robek ini? Ya tidak boleh, karena itu foto ayahku. Lah kamu tidak menghormati leluhurmu. Itu kan kumpulan dari tinta-tinta, lukisan-lukisan ini. Jadi kita pun menghormati foto-foto itu mewakili yang leluhur yang kita hormati. Ada gambar, ada patung juga menghormati, bukan patungnya, bukan gambarnya, tapi yang terwakili di situ. Ya, dengan fisik kita menghormati. Namun ada juga kita menghormati leluhur yang telah tiada. Ada beberapa cerita-cerita yang mendukung ya tentang penghormatan kepada leluhur-leluhur. Misalnya mengajak makan bersama. Loh, orang mati kok diajak makan bersama? Itu ada cerita ya. Ada seorang ibu ya, leluhurnya sudah pada mati, di saat mau makan ya di meja makan itu dia mengundang leluhur-leluhur, yuk kita makan bersama. Yang diambil itu bukan lauk pauknya, tapi nasi putihnya. Kenapa nasi putihnya? Sebagai bentuk keprihatinan, berkabung. Saya ditinggal, kamu tuh sedih, ya. Terus mengajak makan bersama. Di kalangan umat Chinese kan juga ada masa berkabung dengan simbol warna putih. Ya, jadi ada orang-orang meninggal itu keluarganya kan pakai putih, artinya berkabung. Nah, di kalangan tradisi tertentu juga ada juga mengajak leluhur dengan makan nasi putih saja. Bapak Ibu saudara sekalian, penghormatan kepada leluhur juga pernah dilakukan agama-agama sebelum agama Buddha dan dilanjutkan dalam agama Buddha juga. Dibuktikan dengan baru saja kita baca tadi Theravada Sutta yang menjelaskan tentang leluhur Raja Bimbisara yang datang ke rumah ya minta persembahan kepada raja, namun raja ini tidak peka ya, karena tidak peka, tidak mendapat pelimpahan jasa. Kemudian pada malam hari itu mengganggu dengan suara-suara yang aneh-aneh. Sang Buddha dengan kewaspitaannya bisa melihat bahwa leluhur yang datang ke istana itu adalah leluhur yang minta pelimpahan jasa. Ya, kemudian Sang Buddha menyarankan untuk mengadakan perjamuan lagi dan jasa kebajikannya dilimpahkan kepada leluhur-leluhur. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini kita berkumpul sebetulnya juga mewarisi dan meladani pendahulu-pendahulu kita dari Sang Buddha maupun dari nenek moyang kita, bahwa alam-alam leluhur itu memang masih ada, masih membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Ya, kita sajikan bersama-sama ini di depan meja leluhur itu aneka macam-macam ini. Sebetulnya leluhur itu tidak perlu makanan yang fisik ini lagi. Ya, makanan fisik ini ya jumlahnya juga tetap kok nanti itu.
yang betul. Kemudian apa itu kue-kue juga tetap, namun yang dibutuhkan itu pelimpahan jasanya. Contohnya seperti apa pelimpahan jasanya? Nanti makanan setelah dipakai sembahyang dibagi-bagi. Kulimpahkan kebaikanku dari membagi buah maupun kue untuk leluhurku yang telah tiada, semoga telah di alam bahagia. Jadi kebaikannya, jasa kebaikannya bukan bentuk fisiknya seperti ini. Maka di kalangan masyarakat Jawa juga ada juga kadang-kadang salah kaprah, ya pas tutup peti, ya peninggalan yang mati itu dibawakan semua, ada pakaian dibawakan semua. Jauh lebih bermanfaat bagi leluhur sebetulnya pakaian tadi dibagikan orang-orang lain, dengan mengatakan kulimpahkan kebaikan ini, pakaian ini kepada orang lain, jasa kebaikannya dilimpahkan kepada leluhur yang telah mati, daripada ditimbun di situ, dibuang di situ, dibakar di situ, ya tentunya nilai manfaatnya kurang. Yang membutuhkan pakaian itu kan orang-orang yang masih hidup ini, bukan yang mati. Itu dalam pengertian agama Buddha. Namun ya dalam tradisi ya mungkin untuk kepuasan atau kelegaan, ya tradisi ya sebagian saja, jangan semua dibawakan, toh juga tidak akan dipakai juga. Ya ada lagi ngirim uang, ya padahal yang membutuhkan uang itu siapa? Yang hidup, bukan yang mati. Ya untuk syarat ya sedikit saja, ya sebagian kalau memang itu hartanya banyak dibagi-bagikan gitu. Tapi sekarang uang asli diganti uang-uangan gitu, ya gitu. Yang asli disimpan, ya yang uang-uangan dikirimkan sebanyak-banyaknya, ya itu adalah simbol doa dan pengharapan yang hidup kepada yang meninggal agar di alam sana tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan uang. Tadi dikatakan di dalam Tirogoda Sutta, di sana tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, ya di alam-alam para datu pacikikaweta yang itu membutuhkan pertolongan dari makhluk-makhluk yang masih hidup, terutama keluarganya ini. Semoga dengan selesainya pelaksanaan peringatan 100 hari Ibu almarhumah Ibu Gobikha, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa, membantu dalam doa dan pelimpahan jasa. Semoga almarhumah terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan berdiri, kita menghormat sebanyak 3 kali di altar Buddha dan juga altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo.